Baik, saya dari Kompo 8 akan membahas mengenai organisasi non-pemerintah, yang dimana saya akan menjelaskan ekspresi organisasi non-pemerintah biasanya disebut sebagai LSM, biasanya non-profit dan kadang-kadang organisasi internasional independen dari pemerintah dan organisasi pemerintah internasional yang aktif dalam kemanusiaan, pendidikan, perawatan kesehatan, kebijakan publik, sosial, asasi manusia, lingkungan, dan bidang lainnya untuk mempengaruhi perubahan sesuai dengan tujuannya. Dan selanjutnya bisa dibaca dengan skema yang kami lampirkan. Yang kedua itu saya akan membahas dengan ciri-ciri NGO. NGO ciri-cirinya yang pertama, organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara. Dan kedua, dalam melakukan kegiatan organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan. Ketiga, kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi lainnya. Dan saya juga akan membahas tentang penjelasan dari NGO, yang dimana NGO adalah kelompok warga sukarela nirlaba yang diorganisir di tingkat lokal, nasional atau internasional, tetapi kemudian membatasi makna dalam arti yang digunakan oleh sebagai besar-besar penutur bahasa Inggris dan media, berorientasi tugas dan didorong oleh orang-orang dengan kepentingan yang sama. LSM melakukan berbagai fungsi layanan dan kemanusiaan, membawa perhatian warga negara, yang dimana NGO adalah kelompok organisasi yang sangat beragam yang berlibat dalam berbagai kegiatan dan mengambil bentuk yang berbeda di berbagai belahan dunia. Beberapa mungkin memiliki status amal, sementara yang lain mungkin terdaftar untuk membebaskan pajak berdasarkan pengakuan tujuan sosial. Selanjutnya, tujuan berdirinya NGO. Tujuan berdirinya ada beberapa. Yang pertama, melindungi kalangan tertentu, melindungi lingkungan alam, tepat perlindungan saksi dan korban. Yang terakhir, mampu memelihara lingkungan hidup yang berkondusif. Yang dimana NGO juga memainkan peran penting dalam mengembangkan masyarakat, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Beberapa NGO mengandalkan menjalankan kegiatan sementara, beberapa lainnya memiliki staf yang dibayar untuk menjalankan program. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis NGO. Yang pertama, berdasarkan orientasi pendirian perusahaan, pasti berorientasi untuk mencari profit sebesar-besarnya. Yang berdasarkan layanan amal, dalam jenis NGO lebih berfokus pada kegiatan amal. Yang kedua, layanan hidup. NGO yang berfokus pada layanan ini umumnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya aktivitas antara lain menyediakan bantuan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Tidak semua lembaga NGO memiliki sumber daya yang cukup dalam melaksanakan suatu proyek kegiatan. Yang keempat, perpendayaan. NGO jenis ini lebih banyak melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Ini dapat berupa pengarahan akan faktor-faktor penunjang kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi. Yang kedua, berdasarkan level operasi.
Yang pertamanya itu level operansi komunitas, yang dimana berdasarkan rasa kebersamaan dalam sebuah komunitas. Contohnya komunitas pencinta reptil. Yang kedua level operansi kota, yang dimana menjadi penyediaan bantuan dalam tingkat kota dengan memprioritaskan masyarakat miskin. Yang ketiga level operasi nasional, yang dimana wilayah dari organisasi ini lebih besar, yaitu mencakup suatu negara dengan beragam masalah yang diatasi. Yang keempat level operasi internasional, yang dimana mencakup upaya kesejahteraan seluruh dunia, khususnya dalam hal kemanusiaan. Contoh yang saya ambil organisasi yang ada di pemerintahan Indonesia, yang pertama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang sering kita dengar YLBH. Yang kedua Komisi untuk Orang Hilang yang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Yang ke Yayasan Bangkit Perempuan Indonesia. Selanjutnya Indonesia Corruption Watch